Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aulia Wahyuni dengan nomor NPM 60 192 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Hubungan Self-Regulation dengan Perilaku Cyberslacking pada Mahasiswa. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Vinaya MSI dan pembimbing kedua saya adalah Ibu Nima Derai Kistianti, MPSI Psikolog. Survei APJ pada tahun 2023 menemukan bahwa terdapat 215.626.156 pengguna internet di Indonesia dari total 275.773.901 orang dengan total persentase 98,64% diantaranya berusia antara 19 sampai dengan 34 tahun. Selain itu, penetrasi internet meningkat sebesar 78,19% setelah pandemi. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia dalam menggunakan internet sebesar 7 jam 42 menit setiap harinya dan 98,3% penggunaan internet menggunakan telepon genggam. Frekuensi pertumbuhan internet dan teknologi telah membuat pelajar memiliki akses mudah pada jangkauan internet dan informasi di mana saja dan kapan saja, termasuk di dalam kelas. Pelajar dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk memperdalam materi yang meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran mereka berkat adanya internet. Namun, dengan adanya kemudahan ini justru membuat pelajar memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan perkuliahan. Aktivitas mahasiswa dalam memakai internet yang tidak selaras dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat digolongkan ke dalam konsep cyberslacking. Dalam konteks perkuliahan, cyberslacking diartikan sebagai penggunaan internet selama perkuliahan untuk tujuan selain perkuliahan, di mana cyberslacking merupakan fenomena modern yang mempresentasikan sisi gelap dari penggunaan teknologi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anam dan Pratomo pada tahun 2019, gambaran perilaku cyberslacking pada 42 mahasiswa perguruan negeri di Semarang dapat dikategorikan ke dalam kategori sedang, yaitu sebesar 45,2%, selanjutnya 40,5% ke dalam kategori rendah, dan 14,3% dalam kategori yang tinggi, di mana rata-rata mahasiswa yang menjadi responden mengakui bahwa mereka pernah melakukan cyberslacking. Cyberslacking sendiri memiliki efek positif dan negatif pada individu. Efek positif dari perilaku ini adalah menghilangkan kelelahan, stres, dan kebosanan, meningkatkan kesehatan, kepuasan kerja, kreativitas, istirahat, pemulihan, dan meningkatkan kebahagiaan. Namun, dampak negatif dari cyberslacking menyebabkan turunnya produktivitas dan kemalasan dalam bekerja, menyebabkan ketergantungan pada perilaku cyberslacking, dan kehilangan fokus pada pekerjaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasad dan kawan-kawan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa perilaku cyberslacking ternyata dipengaruhi oleh beberapa variabel kepribadian seperti regulasi diri atau self-regulation dan karakteristik pribadi, kecakupan diri atau self-efficacy, kesadaran, dan berorientasi pada pencapaian atau achievement orientation. Oleh sebab itu, mahasiswa seharusnya bisa mengelola perilaku dan menyesuaikannya dengan tujuan yang ingin dicapainya atau biasa dikenal dengan regulasi diri, karena hal ini dapat meminimalisir kemungkinan munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, bagaimana individu menahan atau mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam cyberslacking. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Prasad dan kawan-kawan pada tahun 2010 bahwa cyberslacking merupakan bentuk dari kegagalan dalam sistem regulasi diri yang terlambat atau terhambat. Individu yang tidak mampu mengatur perhatian mereka atau menunjukkan pengendalian diri lebih cenderung akan terlibat dalam perilaku yang lebih kontraproduktif. Selanjutnya, Axelrod dan Bayer pada tahun 2012 mengatakan bahwa jangkauan usia yang lebih sering
terlibat dalam perilaku cyberstalking adalah usia 19-22 tahun. Hingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara variabel self-regulation dengan perilaku cyberstalking pada mahasiswa. Cyberstalking didefinisikan sebagai aktivitas mahasiswa dalam penggunaan fasilitas internet kampus untuk kepentingan di luar perkuliahan di saat proses perkuliahan sedang berlangsung. Ada 5 dimensi dalam perilaku cyberstalking, yaitu ada yang pertama sharing, shopping, real-time updating, accessing online content, dan game atau gambling. Menurut Osler dan Pollack 2012, ada 3 alasan mengapa individu terlibat dalam cyberstalking, yaitu yang pertama ada faktor personal yang meliputi persepsi dan sikap ciri-ciri pribadi seperti rasa malu, kesepian, isolasi, kontrol diri, harga diri, locus of control, kepribadian, kebiasaan, panduan internet, faktor demografis, norma sosial, serta niat. Yang kedua adalah faktor situasional yang berhubungan langsung dengan situasi di tempat kerja atau tempat belajar. Regulasi diri didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk secara fleksibel atau adaptif merencanakan, mengarahkan, dan memantau tindakannya dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Regulasi diri dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu goal setting atau penetapan tujuan. Yang kedua ada perseverance atau kegigihan. Yang ketiga ada decision making atau pengambilan keputusan, learning from mistake atau belajar dari kesalahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri ada 2, yaitu berasal dari internal maupun eksternal. Internal sendiri yaitu observasi diri, proses penilaian, dan reaksi diri. Dan faktor eksternal yaitu berupa dukungan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang diterima dalam penelitian kali ini adalah HA atau terdapat hubungan yang signifikan negatif antara variabel self-regulation dengan perilaku cyberstalking pada mahasiswa. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan masuk ke dalam penelitian non-eksperimental dengan teknik cross-sectional study design karena penelitian yang dilakukan hanya dengan 1 kali pengambilan data. Responden penelitian sebanyak 206 mahasiswa yang berusia 18-25 tahun serta aktif dalam menggunakan internet. Metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 dan 4 poin yang disebar secara online melalui media sosial. Pengambilan sampel menggunakan non-probability web survey dengan teknik accidental sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cyberstalking Scale dari Akbulut 2016 yang digunakan untuk mengukur perilaku cyberstalking yang terdiri dari 30 item. Selanjutnya, Short Version of Self-Regulation Questionnaire atau SSRQ dari Picardo tahun 2014 yang terdiri dari 17 item yang akan digunakan untuk mengukur variabel regulasi diri. Hasil reliabilitas pada alat ukur cyberstalking menunjukkan bahwa nilai reliability percent sebesar 0,96 di mana berada pada kriteria bagus sekali dan terdapat 3 item yang tidak valid, yaitu item nomor 13 dengan bunyi pada saat proses perkuliahan saya mengunjungi situs lelang. Selanjutnya ada item nomor 27 dengan bunyi pada saat proses perkuliahan saya mengunjungi situs taruhan online. Dan yang terakhir adalah item nomor 28 dengan bunyi pada saat proses perkuliahan saya bertaruh online. Hasil uji reliabilitas dari alat ukur regulasi sendiri menunjukkan bahwa nilai reliability percent sebesar 0,85 berada pada kriteria reliabilitas bagus sekali dan terdapat 1 item yang tidak valid, yaitu item nomor 8 dengan bunyi saya biasanya hanya perlu membuat kesalahan 1 kali untuk mempelajari sesuatu. Berdasarkan tabel gambaran kategorisasi regulasi diri dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak berada pada kategori tingkat regulasi diri yang sedang, yaitu sebanyak 204 responden atau 99%. Selanjutnya, berdasarkan tabel gambaran kategorisasi cyberstalking, dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak berada pada kategori tingkat perilaku cyberstalking yang tinggi, yaitu dengan 108 responden atau 52,4%.
Berdasarkan hasil uji normalitas, maka dapat diketahui bahwa variabel penelitian yang diukur memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Suatu data dapat dikatakan memiliki distribusi secara normal jika memiliki hasil uji normalitas di atas 0,05, sehingga dalam uji normalitas variabel penelitian ini dapat dikatakan bahwa memiliki data yang tidak terdistribusi dengan normal karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Berdasarkan hasil tabel dari hasil uji Spearman-Rank, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengartikan bahwa HA diterima, yaitu adanya atau terdapat hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan perilaku cyberslacking pada mahasiswa. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa nilai Spearman's Rho atau nilai R sebesar minus 0,160 yang mengartikan bahwa hubungan antara regulasi diri dan perilaku cyberslacking pada mahasiswa pada kategori sangat lemah. Selain itu, nilai Spearman's Rho atau nilai R minus 0,160 mengartikan bahwa hubungan antara regulasi diri dan perilaku cyberslacking pada mahasiswa tersebut bersifat negatif. Kesimpulan yang diperoleh dalam hal ini, semakin tinggi skor regulasi diri pada mahasiswa, maka akan semakin rendah perilaku cyberslacking pada mahasiswa. Dan semakin rendah regulasi diri pada mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula perilaku cyberslacking pada mahasiswa. Berdasarkan output tes statistik, dalam uji Mann-Whitney diketahui bahwa nilai asumsi signifikan sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku cyberslacking pada mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel regulasi diri dan variabel perilaku cyberslacking pada mahasiswa dengan kategori hubungan yang sangat lemah. Selain itu, hubungan antara regulasi diri dan perilaku cyberslacking pada mahasiswa tersebut bersifat negatif. Dalam hal ini, semakin tinggi skor regulasi diri pada mahasiswa, maka akan semakin rendah pula perilaku cyberslacking yang muncul. Dan sebaliknya, semakin rendah skor regulasi diri pada mahasiswa, maka akan semakin tinggi perilaku cyberslacking yang muncul. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Nastasya tahun 2018 yang mengamati hubungan self-regulation dengan perilaku cyberslacking pada 162 mahasiswa pasca sarjana. Mereka mendapatkan bahwa tingkat regulasi diri mahasiswa berdampak pada munculnya perilaku cyberloving pada mahasiswa. Hasil penelitian ini berbeda hasil dengan hasil penelitian dari Jock Kersland dan kawan-kawan tahun 2016 mengatakan bahwa siswa dengan self-regulation yang rendah lebih rentan menunjukkan kecanduan smartphone dan regulasi diri tidak berpengaruh signifikan terhadap cyberloving. Selain itu, penelitian Azahra 2018 menemukan bahwa perilaku cyberloving mahasiswa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh self-regulation. Durasi penggunaan internet memiliki dampak besar dan buruk pada perilaku cyberloving, sedangkan sifat seperti kejujuran dan kerendahan hati memiliki dampak negatif yang signifikan. Selanjutnya, keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama jumlah sampel dan sampel yang tidak merata berdasarkan lokasi perguruan tinggi. Yang kedua adalah penelitian ini hanya mengukur perilaku cyberslacking berdasarkan jenis kelamin. Untuk saran metodologi sendiri, yang pertama adalah menambahkan variabel atau faktor lain yang terkait dengan perilaku cyberslacking serta mempertimbangkan keterwakilan antar wilayah. Kedua adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lain seperti metode eksperimen atau juga metode kualitatif guna untuk mendapatkan hasil yang lebih mendetail dari fenomena cyberslacking. Yang ketiga adalah melakukan penelitian yang serupa pada kelompok tertentu. Untuk saran praktisnya sendiri, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan regulasi diri terlebih dahulu dengan melatih mindfulness sebelum mengikuti perkuliahan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan untuk mengevaluasi dan mengawasi proses perkuliahan agar meminimalisir munculnya perilaku cyberslacking. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.